Selamat pagi dan salam sejahtera yang saya hormati Kepala Bidang BPK Pak Faisal, Supernator Pak Nono, Kowas Bu Yanti, kemudian Pak Ugi, Ketua IKPS Didikan Khusus, dan Bapak Ibu baik dari guru ya, tenaga pendidikan, tenaga pendidik dari negeri dan swasta. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan untuk dapat hadir di dalam kegiatan peningkatan kapasitas guru pendidikan khusus di tahun 2022 ini. Bapak Ibu, sebagai informasi, tahun ini kita membuka formasi ya, itu untuk tenaga pendidikan khusus itu ada 142 formasi, sebenarnya juga ya. Hanya saja kami sampai ke saat ini belum tahu nanti berapa formasi yang terisi ya, masalah belum ya, belum tahu karena kita ada sekitar 142. Tapi yang kemarin itu dari 5.446 ada 1.507 formasi tidak terisi. Kita buka 5.446 formasi itu macam-macam formasinya, baik meja SMA, SMK, SLB. Nah, jadi 1.507 itu tidak terisi formasinya. Tapi sayang sekali ya teman, kita kekurangan guru itu kurang lebih 7.400. Kalau terpenuhi 5.400 itu harapan saya kita tenaga honor di sekolah itu sudah mulai berkurang, sehingga khusus untuk yang negeri ya ada dana bos itu ataupun beasiswa kita tidak terlalu banyak lagi dikeluarkan untuk pembiayaan honor. Harapannya tetapi melihat kondisi masih lagi banyak yang belum terisi, akhirnya keuangan yang Bapak Ibu kelola di sekolah kan nanti lalunya juga begitu juga. Sebenarnya kalau misalnya tidak terlalu banyak di sisi untuk pemberian honor, karena untuk gaji kita sudah dari jauh kan. Nah itu Bapak Ibu bisa konsentrasi untuk peningkatan kualitas atau kompetensi. Karena yang diperlukan saat ini buat Ibu adalah peningkatan kompetensi guru. Bapak Ibu kita semua wajib mensukseskan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini kalau kita sedang cermati kan sudah banyak dikurangi materinya. Hampir 40% materi itu dikurangi. Tapi kalau saya lihat, saya kan keliling Bapak Ibu, setiap saya turun ke kabupaten kota itu, saya selalu sempatkan mampir ke sekolah. Dia hanya sebentar, 10 menit, 15 menit, 30 menit, ada yang agak lama untuk diskusi. Nah itu kurikulumnya kurikulum merdeka, tapi ngajarnya masih kayak yang lama. Nah itu perlu ada perubahan. Ya, itu perlu ada perubahan. Karena kalau tidak, yang ingin kita cita-citakan bersama tujuan pendidikan itu kan ada dua. Yang pertama itu pengembangan kompetensi siswa, yang kedua itu pengembangan karakter. Itu saja sebenarnya yang menjadi tujuan kita. Kenapa disebut pengembangan Bapak Ibu? Karena mereka sudah ada basicnya, dasarnya, keluarga yang membentuknya, kemudian kita mengembangkan. Hanya ada yang dikembangkan itu kompetensi kita dikembangkan, karakter itu kita dikembangkan, dua tugas kita semua di sini. Nah, di dalam konteks implementasi ini yang saya belum mendetail ke SLB Bapak Ibu ya. Tetapi kondisi saat ini yang saya lihat di jenjang SMA SMK tadi kita mesti juga fokus bagaimana kita memperbaiki pola belajar mengajar, kemudian bagaimana menggunakan
ya. Awalnya 80, kalau yang SMP 200 ya, 200. Itu kami harapkan uangnya selisihnya itu untuk pengembangan potensi guru. Kenapa harus dulu Bapak Ibu? Kita akan berubah kalau Bapak Ibu tidak berubah. Kalau polanya masih pola yang lama, yang masih fokus kepada Bapak Ibu, tidak fokus ke siswa, maka tak bisa tercapai cita-cita kita. Memang kalau SLB ini kan punya kekhususan sendiri ya Bapak Ibu ya. Tak bisa kita samakan dengan yang jenjang SMA, SMK, itu tak bisa. Karena perlu treatment khusus. Makanya Bapak Ibu tidak perlu ilmu baru. Ya, sehingga hari ini tadi Pak Widi, nyandar Pak Widi. Jenengan nyandar ben tetap boleh. Dari psikolog. Ya. Nah ini saya harapkan kesempatan ini Bapak Ibu pakai ya, dan Bapak Ibu betul-betul manfaatkan. Karena saya tahu kesulitan Bapak Ibu, saya pahami kesulitan Bapak Ibu, anak normal saja luar biasa kita mengarahkannya membentuk, apalagi yang tadi yang berkebutuhan khusus, ya. Nah, sehingga harus ada treatment tertentu yang harus Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu bisa jadikan mereka mandiri saja untuk mereka itu luar biasa Bapak. Untuk mereka bisa mandiri saja, mandiri melaksanakan aktivitasnya sehari-hari itu luar biasa. Apalagi kalau mereka bisa menghidupi secara material. Nah itu kalau keberhasilan Bapak itu di situ. Bisa mandiri saja mereka itu luar biasa. Apalagi kalau bisa secara finansial mereka menghidupi diri mereka sendiri. Itu ya, karena kalau Bapak Ibu kita lihat di luar negeri itu keterbatasan fisik itu tidak menghalangi di luar negeri itu. Kalau kita lihat stigma masih ya, kalau sudah disabilitas, kebutuhan khusus, seperti gimana ya? Masih seperti itu. Kalau di luar negeri orang yang menggunakan kursi roda segala macam, mereka diberikan hak yang sama. Makanya di penerimaan ASN kita buka yang untuk disabilitas. Ada disabilitas, tapi dapat juga tidak terlalu menggembirakan angkanya. Ya. Kemarin beberapa bulan yang lalu itu baru meninggal itu CEO-nya General Electric. Apa itu ada yang tahu? Saya itu suka cari-cari tokoh-tokoh di dunia, di Indonesia yang kita bisa jadikan role model. Dia memiliki keterbatasan fisik itu kakinya, Bapak Ibu dari waktu lahir sepertinya bisa, kemudian mungkin di jauh sekolah dasar itu tak bisa, sehingga dia murung diri Bapak Ibu. Dan tapi dia memiliki orang tua yang hebat. Dan dia memiliki orang tua yang hebat sehingga dia menjadi CEO-nya General Electric. Dan Bapak Ibu nanti cari General Electric. Dia bisa sampai menjadi CEO. General Electric itu ya listrik kita segala macam itu Bapak. Baru meninggal 2 bulan yang lalu dan saya cukup bersedih karena ini menjadi role model. Bapak Ibu kalau lihat dia suka live streaming itu setiap hari malam Jumat, Bapak Ibu dia berbagi inspirasi dengan keterbatasan. Dia ke kantor, kendaraan, ya. Dia berkeluarga. Nah yang seperti itu yang bagaimana kita bisa menjadikan anak kita itu yang seperti itu Bapak Ibu, sehingga tidak ada alasan keterbatasan fisik itu tidak ada. Nah ini tugas kita bersama 2000 kita itu dari tahun 2020 Bapak Ibu ya. Nah, dari tahun 2020 kita sudah dapat bonus demografi. Bonus demografi 70% warga masyarakat Kalimantan Barat itu lebih banyak usia produktif, lebih banyak anak muda. Itu Bapak Ibu lihat di kafe-kafe itu banyak sekali anak muda ya di jalan segala macam sekolah, anak siswa kita juga banyak. Sekarang ini total siswa kita itu 180.000.
baik negeri yang dan swasta itu yang jenjang SMA, SMK, SMB itu 180.000. Kita dapat bonus demografi Bapak Ibu. Di bonus demografi itu diperkirakan kita sampai 2040 masih bonus demografi. Artinya usia produktifnya masih banyak 70%. Dan Bapak Ibu, tugas kita adalah bagaimana menjadikan mereka top manajemen di masa depan. Harus jadi top manajemen. Jadi tak ada lagi keterbatasan fisik. Ada contoh lain yang bisa Bapak Ibu berikan ke saya yang keterbatasan fisik tapi dia berhasil di dunia. Nah, Ivan, oke. Kalau Bapak Ibu dia secara fisiknya udah kayaknya tak yakin dengan itu. Ilmunya luar biasa. Nah, itu bagaimana kita memunculkan yang seperti itu di masa depan tidak menghalangi anak-anak kita itu menjadi top manajemen yang tadi saya sampaikan. Henry, nah, Bapak Ibu boleh itu. Saya itu kalau berbeda dan luar biasa. Dorongan guru, dorongan keluarga ini yang penting untuk anak-anak saya. Kenapa yang disampaikan harus